Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya berjumpa kembali yaitu di channel Media Islam. Saya doakan para sahabatku semua selalu dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan limpahkan rezekinya yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini yaitu pagi ini kita akan membahas yaitu tentang sholat duha. Bagaimana faedahnya sholat duha dan apa manfaatnya kita melakukan sholat duha. Kita ikhtiar meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan supaya kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Tentunya dalam Islam menjelaskan ada beberapa faedah. Kalau kita membutuhkan uang, tentunya kita selalu berusaha dan ditambahkan dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa berdoa. Dan sholat duha ini sangat dianjurkan. Kita harus ikhtiar kepada Allah melalui sholat duha. Karena sholat duha ini sangat banyak faedah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, media Islam, semoga pembahasan ini yaitu menjadi bahan untuk kita amalkan sehari-hari. Pagi ini kita akan membahas tentang sholat duha. Sebelum membahas tentang sholat duha, tentunya para sahabatku, siapa saja yang mau mengamalkan, tuliskan kabil itu di bawah kolom komentar, dan apapun hajat Anda sebutkan di bawah biar kita doakan sama-sama. Berapa puluh ribu orang yang mendoakan kita, 40.000, 100.000 yang menonton akan mendoakan komentar dan hajat kita, sahabat yang dirahmati Allah. Menjadi kaya raya dengan rezeki berkah yang terus bertambah, mau? Tentu saja, karena dengan kekayaan kita bisa melakukan apa saja. Dalam orang Islam harus kaya agar dapat melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat kepada sesama manusia. Dengan kekayaan kita bisa membayar zakat, infak, berangkat haji, menyantuni fakir miskin, memelihara anak yatim piatu, dan sebagainya. Sahabat media Islam, sayangnya banyak orang yang Islam yang bercita-cita ingin kaya tetapi tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci rahasia tentang sebagaimana seseorang bisa kaya, mendapatkan rezeki halal, berkah, dan terus bertambah. Tidak banyak yang tahu. Hal ini mengungkapkan misteri kunci rezeki yang harus dimanfaatkan untuk menjolok harta yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya dikupas tentang secara mendetil dan dijelaskan secara faham langkah-langkah yang harus ditempuh agar bisa mencapai cita-cita. Sahabat media Islam, untuk bisa kaya tidaklah sulit. Lakukan sholat duha
secara istiqamah dan amalan-amalan lain yang mengiringinya. Dalam waktu yang tidak lama, Anda akan menjadi takjub melihat perubahan pada diri Anda sendiri. Anda belum yakin jika belum mengamalkannya. Amalan ini merupakan ritual halal untuk menjemput rezeki. Sambutlah hari ini dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rezeki, dan bukalah hari ini dengan sholat duha. Sahabat media Islam, niscaya perubahan besar akan terjadi pada kehidupan Anda, insya Allah. Hidup harus kaya. Mau? Jawabannya pasti mau, para sahabat. Sebab hidup kaya lebih bermartabat dan dapat memberikan yang terbaik kepada orang banyak. Dengan kekayaan, kita akan bisa mengulurkan tangan dan membantu lebih banyak. Kita akan leluasa dalam bersedekah dan melakukan aktivitas sosial, semisal mengentaskan kemiskinan anak yatim, mendirikan panti asuhan, menyumbangkan pembangunan rumah ibadah, berangkat haji ke Mekah, dan lain sebagainya. Jika tidak kaya, di manakah dana untuk keperluan itu? Karena orang Islam harus kaya. Masya Allah. Kalimat karena orang Islam harus kaya bukanlah sesuatu yang ekstrem. Sahabat mulia Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi rambu-rambu. Bekerjalah kamu seakan-akan hidup 1000 tahun lagi. Beribadahlah kamu seakan mati besok pagi. Di balik hadis tersebut tersirat sebuah pesan bahwa orang Islam harus kaya dan menjadi terdepan dalam perekonomian global. Rasulullah tidak menghendaki umatnya miskin dan dilindas oleh keadaan. Sebab dalam hadis lain diterangkan kefakiran lebih dekat dengan kekafiran. Kefakiran lebih dekat dengan kekafiran. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk di golongan itu, para sahabat yang dirahmati Allah. Dalam sejarah Nabi Muhammad ketika masih remaja, ia adalah seorang pekerja keras dan sudah termasuk sebagai pemuda kaya. Bukankah ia belajar dari pamannya Abu Thalib menjadi sebagai pedagang yang jujur dan sukses? Oleh karena itu, kejujuran dan kesuksesan adalah sebuah bisnis. Maka Khadijah, janda kaya juga seorang pedagang, tertarik terhadap Nabi Muhammad SAW. Wanita miliuner itu mengangkat Muhammad sebagai pegawainya untuk dipercayai mengelola bisnisnya, barang dagangan. Dan pengalaman yang tidak dilupakan sepanjang sejarah adalah bagaimana kiat Muhammad menawarkan barang dagangannya. Pembeli berkerumunan dan merasa puas. Ini akibat kewibawaannya dalam berjual beli tanpa harus mengorbankan kejujuran. Bahkan karena kejujurannya itulah sehingga pelanggannya semakin banyak. Masya Allah, luar biasa. Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang yang kaya raya. Abu Sufyan pun demikian. Banyak para sahabat yang kaya raya. Dengan kekayaan itu, perjuangan Islam menjadi dinamis hingga mampu mencapai kejayaan. Peperangan dan politik tentu membutuhkan dana besar tanpa ditopang oleh dana. Keberhasilan perjuangan politik Rasulullah tidak mungkin dicapai secepat itu. Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberi contoh bahwa mereka tidak menghindar dari kekayaan.
Mereka bekerja keras untuk menjemput rezeki, namun ikhtiar mereka tentu saja tidak membabi buta. Artinya mereka telah tetap bekerja keras dan hasilnya akhirnya dari upaya itu disandarkan kepada Allah. Sebab Allah jua yang berhak memberikan rezeki atas jerih payah mereka. Sahabat media Islam, kaya menjadikan seseorang bisa mulia. Artinya jika kita kaya dan mempunyai akhlak baik, tawadhu, yaitu tidak sombong, gemar memberi kepada orang lain, maka kemuliaan akan kita dapatkan. Kemuliaan itu utuh karena kita dimuliakan sesama manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaya merupakan sarana untuk memudahkan kita dalam menempuh kesempurnaan dalam beribadah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini adalah hadis Rasul. Sekarang coba untuk bertanya pada diri sendiri. Dalam hidup ini, sukakah kita sebagai golongan orang yang memiliki tangan di bawah? Tentu saja tidak. Tangan di bawah artinya senantiasa mengharap bantuan orang lain. Senantiasa membutuhkan sesuatu yang menjalani hidup. Dalam kita pasti ingin lebih terhormat untuk mencapai itu, maka perlulah tangan di atas. Artinya menjadi manusia yang suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Hidup akan berarti apabila kita dapat memberikan sesuatu yang terbaik sesama. Sahabat media Islam, pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu memberikan pertolongan sementara diri kita butuh bantuan orang lain? Orang yang mampu memberikan pertolongan kepada orang lain dalam hal materi adalah orang yang kaya. Karena itu sekali lagi bangkitkan potensi diri dan bukakan keajaiban rezeki dengan mengulang-ulang pernyataan hidup harus kaya. Itulah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana rahasia menjemput rezeki dan Anda akan menjadi kaya, terutama yang berkaitan dengan misteri keajaiban sholat duha. Banyak doa-doa setelah sholat duha para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang sholat duha. Tidak saya sebutkan doanya, tentu saja ada pula doanya. Nanti kita akan membahas di video selanjutnya para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.